Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Charlie di mana pun berada, sahabat Aziz Jazuli LCMH di mana pun berada, dan sahabat Sukmatan di mana pun berada. Selamat datang di Papazra Insight. Kali ini kita bertiga, yang tadinya ada Dr. Sugeng dan Gus Rocky. Beliau lagi ada kesibukan. Dan dimanapun teman-teman subscriber ataupun non-subscriber yang nonton live kita pada malam hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang ternyata sudah beredar di satu minggu yang lalu terkait pernyataan Bung Fadlizon yang mengatakan bahwa leluhur Wali Songo itu adalah Sohib Mirbat. Ini Mirbat Bibit ya, yang pernah dulu disampaikan oleh almarhum Bukhari gitu kan. Nah, ketika kita melihat rencana dari Kementerian Kebudayaan di periode awal bahwa akan ada penulisan ulang sejarah, itu sempat saya tanggapi tahun lalu, bulan apa lupa saya, September lupa. Dan saya menyambut positif hal itu. Berarti sepertinya dugaannya pemerintah ataupun negara mendengarkan kisruh polemik nasab ini, di mana berhubungan dengan pembelokan sejarah. Ini dugaan awalnya seperti itu. Sehingga saya mengapresiasi Kementerian Kebudayaan waktu itu. Namun saya kaget melihat di postingan di Instagram, kok ini malah mengglorifikasikan statement bahwa narasi yang berulang-ulang yang pernah dilontarkan oleh pihak Balawi, termasuk yang sering mengklaim Wali Songo itu Balawi adalah Rizik Syihab. Kok ini narasinya ini dikembalikan lagi kepada narasi yang berulang-ulang, Wali Songo itulah Balawi. Dan di sini lebih jelaskan lagi adalah bahwa Sohib Mirbat itu menurunkan keturunannya di Indonesia dan menjadi Wali Songo di Indonesia, gitu kan. Nah, benarkah klaim tersebut itu merupakan fakta sejarah yang telah disepakati oleh para ahli? Nah, kita akan mendengarkan terlebih dahulu video yang terkait hal itu. Mungkin teman-teman di sini belum ada yang melihat di platform Instagram, gitu ya. Kita akan saksikan terlebih dahulu video. Kasih turbanya itu, penutup makamnya. Nah, sehingga saya simpan penutup makamnya itu di tempat saya. Di Damaskus, saya ke makamnya Ibnu Arabi, seorang tokoh juga Salahuddin Al-Ayyubi. Dari Alwi dan Ali inilah lahir kemudian yang dikenal sebagai para habaib, termasuk yang datang kemudian ke Indonesia, yang menurunkan keturunannya menjadi Wali Songo. Di Uzbekistan dan juga di kota Tashkent, Samarkand dan juga Bukhara, saya datangi makam-makam Imam Bukhari, mungkin saya 5 kali lebih lah. Jadi saya ke makam Imam Bukhari, ke makam Imam Maturidi, ke makam pendiri Tarekat Naksabandiyah, Bahauddin Naksabandi, dan saya juga ke daerah Oman Selatan, yaitu namanya Sohib Mirbat. Sohib Mirbat ini mempunyai 4 anak, Abdullah, Ahmad, Alwi, dan Ali. Dari Alwi dan Ali inilah lahir kemudian yang dikenal sebagai para habaib, termasuk yang datang kemudian ke Indonesia, yang menurunkan keturunannya menjadi Wali Songo. Itu dari Sohib Mirbat. Nah, Sohib Mirbat ini di wilayah Salalah sekarang. Ya, baik. Itu adalah pernyataan dari Menteri Kebudayaan ya, Pak Fadlizon, yang memang dalam penyampaiannya ini menyebut terkait Sohib Mirbat dan Wali Songo. Sohib Mirbat yang pernah dibahas oleh Gus Aziz, siapa Sohib Mirbat, kan yang nanti akan dibahas oleh Gus Aziz. Kemudian muncul pertanyaan, apakah seluruh Wali Songo ini benar berasal dari Balawi? Ini kan sudah berapa kali dibahas, sudah berapa kali dibantah.
bahkan kurang apa lagi 300 lebih kitab ataupun manuskrip yang terdapat di Yerusalem yang menyebut memang Balawi itu tidak ada hubungan dengan Wali Songo. Bahkan di abad ke berapa itu, abad hitungannya abad ke 11, 12 di manuskrip Amsal itu tidak pernah menyebut satu nama pun marga dari Balawi. Kan? Kemudian di kemarin juga sampaikan oleh Gus Ajis dan Salim juga ke sana gitu ya, manuskrip itu. Bahkan memang tidak ada bukti secara kultur ataupun secara turun-temurun bahwasanya Balawi itu ada hubungan dengan Wali Songo. Dan kenapa sekarang kok Menteri Kebudayaan malah justru mengglorifikasi Sohibul Hikmat itu punya keturunan di Wali Songo? Ya, mengapa narasi Wali Songo itu keturunan Balawi ini kok masih terus diulang? Nah, kita ke Gus Eka dulu untuk menanggapinya. Monggo, silakan Gus Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Mas Charlie dan Aisyah Yuli dan pemirsa semua, para netizen dimanapun Anda berada. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Untuk menanggapi Bapak Fadlizon, Menteri Kebudayaan, ya saya pikir beliau belum mencermati ya polemik nasab Balawi yang sudah berlangsung kira-kira 4 tahun kurang lebih ya. Beliau mungkin belum sempat mengkaji banyak. Artinya narasi-narasi yang dipakai oleh Bapak Menteri itu masih narasi-narasi yang lalu, yang belum ada qaul jadidnya gitu. Ya, atau belum ada temuan-temuan baru yang artinya secara ilmiah bisa dibuat perbandingan, bisa dibuat uji ilmiah yang memadai begitu. Nah, tinggal sebagai pemegang otoritas ya, artinya beliau pejabat negara, wakil negara, seorang menteri punya kemampuan untuk memverifikasi apapun ya, data ilmiah. Karena memang dari segi apapun ya, Balawi itu sejarah, filologi, DNA itu tidak terbukti bahwa mereka itu tersambung kepada Rasulullah. Dari situ saja sebenarnya sudah menggugurkan bahwa Balawi bukan duriat atau bukan kakek daripada Wali Songo gitu. Nah, kemudian ya lebih baik pemerintah itu coba membuat tim independen misalnya untuk kesejarahan khusus Wali Songo. Kalau kemarin-kemarin kan khusus Indonesia pasca kemerdekaan ya. Itu Pak Fadlizon itu coba menyusun ulang sejarah Indonesia gitu, sejarah pertama atau sejarah awal Indonesia begitu di dalam narasi-narasinya itu. Nah, sejarah Indonesia atau Nusantara sebelum kemerdekaan itu coba dikaji ulang gitu. Karena begini, kalau sampai kemudian klaim Wali Songo itu ke Balawi, artinya umat Indonesia itu berutang pada Rabitul Alawiyah, itu kan fatal. Maksudnya apa? Ya, Rabitul Alawiyah itu dari berdirinya saja sudah bermasalah gitu. Berbeda dengan para kiai-kiai Wali Songo. 1926 NU berdiri, itu merespon dari Wahabi yang rajalela di Saudi Arabia, mendirikan negara Saudi Arabia itu, respon ulama Indonesia mendirikan NU itu untuk menghadapi itu, untuk artinya agar makam Rasulullah tidak digusur oleh Wahabi. Komite Hijaz dikirim, yang singkat cerita kemudian itu disepakati bahwa suara kiai Indonesia didengarkan, kemudian ditindaklanjuti oleh berdirinya Nahdlatul Ulama gitu. Nah, ini Balawi tidak ada berperan gitu. Kalau mereka itu peduli terhadap Rasulullah, harusnya di situ sudah berperan.
Nah, mereka sibuk dengan nasab, si Jamiatul Khair juga ribut dengan artinya ada friksi dengan golongan Arab yang lain, kemudian mendirikan Robitul Alawiyah 1928 itu juga nasab. Dan kalau dikaji secara ilmiah, narasi tentang Wali Songo ke Ba'alawi itu kapan? 1928 itu mereka ketika mempertahankan nasab dengan dukungan Belanda itu, disitulah produksi narasi besar-besaran tentang sejarah Indonesia itu diperbarui, karena mereka Belanda itu targetnya itu menguasai menghegemoni Indonesia, dan disitulah kelas 2 Arab Timur Asing, pribumi kelas 3, Eropa, kemudian Barat, Eropa kulit putih itu menurut kelas 1, artinya Belanda itu ingin menghegemoni Indonesia terus-menerus dengan membuatkan sebuah narasi sejarah bahwa orang-orang Indonesia, kiai-kiai Indonesia, muslim Indonesia itu berhutang pada Pak Alawi di situ, berhutang pada pembentukan bahwa Wali Songo itu yang membentuk adalah leluhur mereka. Nah, coba detail itu kan sangat sederhana sekali sebenarnya. Awal mulai dimasukkan leluhur Wali Songo ke dalam masa Pahlawi itu kapan? Gitu. Kalau dulu misalnya Al-Burqoh Musikoh itu alias Sakron itu ada keterputusan kurang lebih 5 abad, dari abad ke-4 Hijriah sampai 9 Hijriah itu tidak ada nama Ubaidillah, ada sejarah gelap yang kosong. Ini sama, dulu kakek moyang mereka Ba'alawi itu memalsukan nasab mereka untuk dicangkokkan pada Rasulullah. Ketika mereka datang ke Indonesia, apa yang dilakukan? Ketika yang dilakukan abad 20 ini kan jejak Wali Songo di Indonesia itu secara nasab itu literatur cukup sulit ditemukan. Artinya ada kekosongan literatur di situ. Ketika 5 abad kekosongan literatur dari hidupnya Wali Songo, kira-kira dari abad ke-15 Masehi sampai abad ke-20 Masehi, ini kurang lebih juga 5 abad. Itu diulangi oleh narasinya oleh Ba'alawi untuk mencangkokkan nasab Wali Songo ke dalam nasab Ba'alawi dengan kitab misalnya Samsul Dohiro misalnya, atau Mufi Johor Tauhid Al-Hadar itu membuat kitab itu juga awal-awal inilah masuknya mereka ke sini dibawa oleh Belanda. Ketika itu juga tujuannya juga supaya Belanda untuk tetap bisa menghegemoni atau menjajah terus-menerus sebagai dibantu oleh mereka begitu. Jadi supaya pribumi tunduk itu otoritasnya itu sengaja dibikin-bikin agar seolah-olah Muslim Indonesia itu berhutang budi terhadap mereka, terhadap Robitul Alawiyah, terhadap Ba'alawi. Karena apa? Yang mengislamkan mereka atau mengislamkan Nusantara itu Ba'alawi. Dan narasi-narasi itu terus diikuti. Karena apa? Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita dulu, itu mempercayai mereka masih sambung ke nasab Rasulullah. Artinya apa? Ketika narasi-narasi bahwa Wali Songo itu bernasab kepada Ba'alawi, itu tidak pernah diprotes. Tidak ada pernah gugatan, tidak pernah ada. Ataupun ada protes tapi tidak muncul ke permukaan. Karena di panggung-panggung itu mereka selalu mengamankan bahwa Wali Songo leluhurnya Ba'alawi. Wali Songo itu adalah dari Sohib Mirbat. Wali Songo bahwa kalian rakyat Indonesia itu kalau tidak ada Ba'alawi, tidak ada Wali Songo menyembah batu. Narasi-narasi begitu terus menerus didengungkan di panggung-panggung. Akhirnya apa yang terjadi? Ya pemerintah kita yang kemudian tidak waspada terhadap literasi-literasi seperti ini, kemudian ikut turut ini mengkampanyekan narasi mereka. Ini ya suatu yang perlu dikoreksi gitu. Karena banyak sekali kejanggalan. Dari sudut pandang nasab mereka pun itu palsu,
tidak bisa dibuktikan karena dari sejarah 5 abad yang kosong. Dari ajarannya yang katanya madzhab Syafi'i, itu ternyata ketika ditelisik ke dalam, itu penuh dengan khurafat-khurafat yang itu yang dalam rangka untuk mempertahankan nasab. Jadi, ini berlainan dengan Wali Songo. Wali Songo ajarannya nggak begitu. Saya sama Gus Ayis kemarin ke Kiai Salim di Cilacap, menengok di situ manuskrip dari zamannya Sunan Ampel sampai ayahnya Kiai Salim, ya, Kiai Mugni, Kiai Jupri, naik-naik Kiai Hasan, kemudian sampai Sunan Ampel itu ada semua. Itu pemerintah bisa ke sana untuk menindaklanjuti temuan atau apa yang sudah dijaga oleh cucu dari Sunan Ampel, Sunan Derajat gitu. Beliau Kiai Salim itu bersedia membuka diri untuk diskusi ilmiah, pengujian ilmiah dari berbagai macam ini sudut pandang, dari biologi, dari ilmu sejarah, dari ilmu manuskrip, dari segala macam. Beliau siap untuk keilmuan, siap, dan itu perlu dijaga bersama. Jangan sampai aset ini yang artinya tidak nilainya tidak bisa dihargai dengan materi, ya. Nah, itu saya pikir satu-satunya peninggalan yang secara turun-temurun berabad-abad itu ada semua, lengkap begitu, dari sejarahnya, dari apa ajaran-ajarannya begitu. Itu coba pemerintah untuk bisa menindaklanjuti. Kalau perlu tadi bikin tim independen untuk supaya masalah-masalah nasab, masalah-masalah sejarah, masalah-masalah ya yang ada di dalam masyarakat, polemik-polemik yang ditimbulkan oleh Balawi ini bisa tuntas. Ya, Menteri Kebudayaan bisa bekerja sama dengan para akademisi, dengan filolog, pihak misalnya NU dilibatkan, pihak MUI misalnya dilibatkan. Ya, ini kewenangan pemerintah di sini, karena ini sudah terlempar oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon ke ruang publik. Artinya ini perlu direspon. Dulu-dulu mungkin Kiai Imad mengirimkan beberapa hasil temuan ilmiahnya, mulai bukunya itu ke beberapa kiai-kiai, pejabat-pejabat, mungkin belum sampai ke Fadlizon, mungkin bisa jadi mungkin itu bisa menjadi awal gitu, apa yang dilakukan oleh Kiai Imad bisa disampaikan kepada Bapak Fadlizon begitu. Dan tentunya bagi orang yang akademisi seperti Pak Fadlizon tentunya terbuka dengan teman-teman baru. Saya harap tidak seperti Balawi, ya. Maksudnya apa? Mereka itu selalu berkata sebaliknya. Dulu misalnya seperti Rizik Syihab, minta jejerkan kitabnya, minta supaya dibuktikan literaturnya. Tapi ketika itu sudah dibuktikan, dia nggak pakai itu, nggak mau kitab sejaman. Padahal itu kitab sejaman, itu bukti sejaman, itu dia sendiri yang berbicara. Dia sendiri yang kemudian nggak mau kitab sejaman. Kemudian beralih ke DNA, minta supaya DNA dibuktikan. Ketika DNA mereka tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, karena ternyata itu G dan haplogrupnya G dan keturunan Kaukasus, artinya tidak serumpun, tidak sekelompok dengan Bani Hashim yang J1, mereka menolak juga. Artinya apa? Tidak punya standar ilmiah mereka. Mereka standarnya para Balawi yang dipakai-pakai sendiri, yang diakui sendiri. Mereka mencomot pengakuan-pengakuan para kiai-kiai atau ulama-ulama yang tidak membaca literatur yang lengkap atau tidak membaca temuan-temuan terbaru yang sesuai dengan kaidah ilmiah yang terbaru. Bahkan justru yang ditemukan ketika kita menengok lebih dalam pada ajaran-ajaran mereka itu sangat berbeda sekali dengan ajaran-ajaran Wali Songo, penuh khurafat, penuh dengan cerita-cerita dongeng yang tidak bisa bertanggungjawabkan, dan itu sangat mengancam akidah umat gitu. Karena klaim-klaim karomah-karomah yang dianggap wali ternyata seperti misalnya kemarin temuannya Gus Ayis, Habib, Abu Bakar Gresik yang dipercaya wali kutub itu ternyata tidak syariat atau meninggalkan syariat. Ya, itu kan fatal bagi ajaran
akidah Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Seperti misalnya pengarang Sikuturor itu Ali Al-Habsyi yang juga diholi juga oleh santri-santri kita, oleh banyak kiai-kiai kita, ternyata ajarannya lebih mirip Syiah Ismailiyah Batiniyah yang suka mencaci maki sahabat. Ini kan beda sekali dengan Wali Songo. Wali Songo mazhab Syafi'i. Kemarin kita sudah menengok kitab-kitabnya gitu. Jadi ya apa namanya, semoga ini didengar oleh atau ditonton oleh Pak Fadlion, Menteri Kebudayaan kita. Beliau tidak perlu anti ilmu pengetahuan seperti Pak Alawi karena beliau seorang akademisi. Semoga aja ada respon, ada perubahan, dan ada follow up ya dari tujuan-tujuan yang terbaru itu juga diikuti. Karena polemik nasab ini sudah 4 tahun dan banyak temuan-temuan baru begitu, yang itu berhubungan dengan pekerjaan beliau gitu di dalam Kementerian Kebudayaan, mengenai sejarah dan segala macam. Karena persinggungannya pasti dengan pekerjaan-pekerjaan beliau. Nah ini temuan-temuan ini bisa memperkaya karena hubungannya dengan Indonesia semua, dengan Nusantara semua. Jangan sampai Pak Alawi itu merasa berjasa terhadap Indonesia karena dia leluhur Wali Songo, kemudian bisa membuat narasi seenaknya, merubah sejarah Indonesia, merubah leluhur-leluhur makam-makam di Indonesia, merubah sejarah-sejarah yang pahlawan-pahlawan nasional Indonesia. Itu kan rentetannya itu kan banyak sekali gitu. Jadi itu kalau kemudian pemerintah turun tangan langsung untuk mencoba mengatasi polemik ini, itu sungguh tindakan yang luar biasa, yang ditunggu-tunggu sebenarnya dari pemerintah. Karena selama ini juga penelitian, kajian itu kan mandiri semua. Kiai Imad mandiri dengan logistik sendiri, biaya sendiri, Gus Sayis juga begitu, penelitian sendiri, tidak ada sudah dana-dana itu. Kalau pemerintah turun itu kan bisa mungkin memberi sedikit kucuran dana kepada para peneliti ini, atau mungkin bisa direkrut untuk menjadi tim bagian dari tim yang dimintai masukan ya. Cuma ada kerjasama yang Pak Apik gitu, itu sangat bagus sekali. Jadi kita tunggu aja respon pemerintah gitu. Itu Mas Sabi. Baik, Gus Haika, ini saya penasaran nih Gus, Bung Fadlizon ini apakah kalau terkait tentang kitab atau bukunya Imad, memang dari Bagus Mogi saya tanya tadi sore itu memang belum sampai ke tangan beliau. Nah, jadi saya penasaran juga, apakah perlu Bung Fadlizon ini kita kirimkan buku karya monumental di Habib Haji Jazuli, ya, membongkar Rofat Habib Alawi yang sebanyak 455. Ini belum termasuk yang nanti akan diterbitkan 2 bulan lagi. Gitu. Dan tentunya yang kedua, sebentar lagi itu kan musim 17 Agustusan, ya, momen di mana memperingati Hari Kemerdekaan. Itu kalau kita lihat pola-pola narasi di seluruh platform sosial media selama 2 tahun terakhir, itu banyak bermuncul nanti ya video-video yang mengglorifikasikan sejarah itu ada keringat daripada habaib. Nanti pasti teman-teman pasti banyak saksikan lah itu frame-frame seperti itu. Saya hanya menyampaikan saja karena pola-pola nanti ada upacara bendera di dalam aula. Ada nanti ada nanti. Itu pokoknya selama 1 bulan itu saya amati, selama 2 tahun pasti ada muncul video-video yang mengglorifikasikan Balawi ikut ikut berjuang, Balawi ini ya ikut dalam andil kemerdekaan Republik Indonesia dan seterusnya. Itu pasti bermuncul itu. Sama kayak 3 tahun terakhir yang lalu itu juga muncul di di musim ke-13 PKI. Itu narasi PKI itu muncul lagi. Kemudian yang saya baca dari narasi ini ya, framing yang pertama itu pejabat negara atau dulu bicara Balawi. Karena yang dipersoalkan itu adalah posisi Bung Fadlizon ini sebagai Menteri Kebudayaan, bukan sebagai individu gitu ya. Kemudian framing yang kedua, ini sejarah atau silsilah. Apakah Kementerian Kebudayaan sedang menyampaikan hasil riset sejarah nasional
atau hanya mengulang narasi yang sudah diglorifikasikan Ba'alawi selama Wali Songo adalah Ba'alawi. Kemudian ketiga, mengapa versi lain itu kok diabaikan? Kalau Wali Songo masih diperdebatkan asal-usulnya, misalkan, mengapa Kementerian Kebudayaan hanya mengambil satu versi yang disampaikan ke publik? Apakah sudah meneliti manuskrip yang ada di Saleh ataupun versi-versi yang lain terkait sejarah Wali Songo? Nah, ini kan menjadi klaim sepihak juga dari pemerintah ataupun dari Kementerian Kebudayaan. Nah, silakan Gus Aziz untuk menanggapi hal itu. Monggo, silakan Gus Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat Habibana Charlie, Papa Zara Insight, dan juga untuk sahabat-sahabat dari Habibana Haikal atau Suluk Matan. Alhamdulillah tadi cukup banyak kita simak dari Gus Haikal tentang kemunculan pertama kali dari narasi bahwasanya Wali Songo itu dari Tarim Hadromut. Saya akan membicarakan satu sudut pandang yang berbeda, karena memang untuk tema mengenai Sahib Mirbat itu sudah cukup lama kita bicarakan sebenarnya. Dimana sebelum saya mulai, saya tentu ingin memberikan satu catatan penting kepada Bapak Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan ya. Dan tentu salah satu proyek dari beliau itu adalah kembali menarasikan sejarah di Nusantara ini. Nah, jadi begini, kalaulah negara Oman yang saat ini menjadikan Sahib Mirbat sebagai sosok tokoh besar, tokoh ahli fikih, tokoh yang mendakwahkan Islam di Oman, yang kemudian sekarang ini ya tempatnya itu dijadikan sebagai satu tempat ziarah bagi masyarakat Oman secara umum, dan juga tercatat sebagai sebuah sejarah yang diakui oleh negara Oman. Ya padahal kalau kita itu melihat faktanya dalam sejarah, Sahib Mirbat itu sebenarnya itu adalah sosok fiktif. Artinya bagaimana sebuah negara itu menarasikan sejarah, menyusun sejarahnya, dan sejarah yang dia susun itu adalah sejarah fiktif, dongeng. Nah, artinya kalaulah Oman itu katakan bisa tertipu dengan narasi-narasi yang ada dalam kitabnya Ba'alawi, kemudian sah menjadi sebuah sejarah negara Oman, apakah nanti Indonesia akan memiliki nasib yang sama dengan Oman yang mempercayai sosok fiktif sebagai sosok yang sangat berperan besar dalam peranan sejarah di masa lalu? Ini catatan pertama ya. Artinya jangan sampai Indonesia ini mengulangi pengalaman di negara Oman yang mengakui atau mempercayai, bahkan menganggapnya sebagai sebuah sejarah, narasi sejarah yang resmi dari sebuah sejarah negara. Artinya Indonesia jangan sampai seperti itu. Artinya Indonesia jangan sampai mengulangi pengalaman tersebut, pengalaman di Oman. Itu pertama. Kemudian yang kedua, di mana Sahib Mirbat ini atau narasi tentang Sahib Mirbat yang ada di dalam kitab-kitabnya Ba'alawi
itu sebenarnya itu perampokan gelar. Perampokan gelar dari seorang tokoh yang merupakan atau menjadi penguasa di masa lalu, yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi, yang merupakan satu raja atau penguasa di kota Mirbad atau Dhofar Al-Qadim ya. Dan ini diakui dalam dunia sejarah dan narasi sejarahnya ada, bisa dicek dalam karya dari Al-Imam Ibnul Athir, kemudian siapa lagi itu, Ibnu Khaldun ya, Ibnu Khaldun dan juga Ibnul Athir, di mana beliau berdua itu menyematkan gelar Sahib Mirbad kepada Raja Mirbad dan bukan kepada leluhurnya Habib. Jadi untuk penguasa Mirbad atau Sahib Mirbad di masa lalu yang tercatat dalam sejarah Islam ya, di antaranya Ibnu Khaldun kemudian Ibnul Athir, itu justru mengarah kepada penguasa Mirbad atau Raja Mirbad dari dinasti Manjawai atau Manjuh ya. Dan nggak ada kaitannya. Bahkan saat kita itu menelusuri sumber-sumber sejarah di masa lalu, misalkan tadi Ibnu Khaldun, ada Ibnul Athir, kemudian ada siapa namanya, Tabaqat Fuqaha Yaman, karya dari Ibnu Samurah Al-Ja'di, itu tidak ada sama sekali menyebut Muhammad Sahib Mirbad atau Muhammad bin Ali Sahib Mirbad Ba'lawi itu sebagai sosok yang pernah ada di masa lalu. Dan juga apa namanya, referensi-referensi lainnya yang dalam buku sejarah saat tokoh-tokoh atau para penulis sejarah itu menuliskan tentang Mirbad itu tidak pernah mencatat nama ini gitu. Sehingga bagaimana bisa satu tokoh ya, yang fiktif bahkan merampok peranan dari Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi yang memiliki gelar Sahib Mirbad kemudian ditempelkan kepada leluhurnya Habib. Nah, ini ngeri loh. Artinya apa? Di saat Indonesia nanti mencatat bahwasannya Wali Songo memiliki seorang leluhur, padahal leluhur tersebut adalah sosok yang merampok sejarah dari penguasa Mirbad, kemudian dari sisi keilmuan itu merampok sejarahnya Muhammad bin Ali Al-Qal'i, berarti sama saja dengan mendukung penipuan deh. Ngeri loh. Nah, sehingga jangan sampailah itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi di apa namanya, di Indonesia. Dan apalagi di saat Indonesia ini Bapak Fadlizon ya secara khusus yang ingin kembali mengulangi narasi sejarah atau historiografi Indonesia yang akan mengaitkan, ini saya duga ya, yang akan mengaitkan Wali Songo dengan Muhammad Sahib Mirbad. Nah, artinya begini teman-teman semuanya, kembali kita harus kembalilah kepada apa namanya, sumber-sumber sejarah yang apa namanya, yang primer. Di saat Wali Songo itu memang tidak ada kaitannya dengan tarif. Di saat Wali Songo memang tidak ada kaitannya dengan Hadramaut. Di saat Wali Songo itu tidak ada kaitannya dengan Habib-Habib Balawi Ajam. Ya katakan nggak ada kaitannya. Nah, sehingga nanti kedepannya itu akan menjadi sebuah sejarah yang blunder. Sebuah sejarah yang apa namanya, tidak berdasarkan atas data. Jadi kan begini, kalau kita melihat dari apa namanya, narasi sejarah yang biasa dinarasikan oleh kalangan Balawi, Muhammad Sahib Mirbad ini termasuk Muhammad Sahib Mirbad yang saya maksud itu adalah Muhammad bin Ali Sahib Mirbad Ba'lawi. Itu kan dinarasikan sebagai seorang ulama, tidak hanya seorang ulama tetapi seorang imam.
seorang imam. Nah, kemudian di sisi lain, di saat ditelusuri sejarahnya, di saat ditelusuri silsilah nasabnya, mulai dari generasi Ahmad Al-Muhajir ilallah, kemudian dilanjutkan, ini satu nama saya sebutkan nama-namanya satu persatu ya, biar jelas. Ahmad Al-Muhajir, sosok fiktif. Kemudian Ubaidillah, sosok fiktif. 2 sudah. Kemudian Alwi bin Ubaidillah, sosok fiktif. Kemudian Muhammad Sahibus Sauma'ah, sosok fiktif. Kemudian Alwi Ats-Tsani, sosok fiktif. Udah 5 nama nih. Kemudian keenam itu Ali bin Alwi Khalid Kisam, sosok fiktif. Kemudian yang ketujuh yaitu Muhammad bin Ali Ba'lawi yang disebut dengan Sahib Mirbat, sosok fiktif juga. Sebenarnya ini sudah dijelaskan itu oleh Kiai Iman dan sudah ada penelitian Pokoknya Beb, tentang. jangan lupa Beb, anaknya Muhammad Mirbat. Oke. Kemudian anaknya Sahib Mirbat nih, konon katanya ada 4, ada Ahmad, ada Abdullah, ada Ali dan juga ada Alwi gitu. Dan yang memiliki keturunan itu 2, ada Ali dan juga Alwi. Ali kemudian menurunkan kepada Faqihil Muqaddam yang menurunkan generasi sekarang. Dan yang kedua itu Alwi, Amul Faqih yang kemudian menurunkan Wali Songo. Ini narasi-narasi palsu semua deh. Narasi-narasi yang tidak memiliki dasar keilmuan, dasar pengetahuan, dan dasar sejarah. Lah masa iya sekelas seorang menteri gitu, apalagi dia memegang kesejarahan, membidangi bidang kebudayaan ya, yang akan menarasikan sejarah di Indonesia. Masa iya Indonesia itu akan akan dipenuhi dengan sejarah-sejarah dari tokoh-tokoh yang fiktif. Nah, tadi misalkan saya menyebutkan 2 nama tadi. Berapa tadi? 7, 8, 9 nama ini. 9 generasi. 9 generasi itu fiktif semua. Nggak ada dalam catatan sejarah. Nah, lalu ketika nggak ada sejarah, nggak ada catatan sejarahnya, kemudian narasi tersebut baru ditulis pada abad ke-9 Hijriah atau abad ke-15 Masehi ya. Kemudian dipromosikan kemana-mana, dituliskan oleh tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh Habib Alawi dari generasi ke generasi, kemudian menjadi syuhra dan istifadah. Dan tiba-tiba di Indonesia pun akan menarasikan hal yang sama. Nah, berarti ini kan pembodohan umat, pembodohan publik ini. Nah, kita tentu sebagai orang yang mencintai Indonesia, orang yang mencintai Nusantara, orang yang mencintai Wali Songo, yang mencintai negeri ini, kita tidak rela, Beb, untuk atau Indonesia ini akan mengabadikan sejarah dari tokoh-tokoh yang fiktif. Nah, karena memang dalam sebuah penelitian itu, khusus tentang Mirbat ya, saya membaca dari sebuah penelitian. Penelitian ini berjudul bukan Sahib Mirbat, Al-Mirbat atau Mirbat Abrul Usur. Jadi kota Mirbat dari masa ke masa. Yang kemudian di sana, kalau penulisnya itu non Balawi, itu dia tidak akan menulis tentang Sahib Mirbat. Karena memang Sahib Mirbat itu tidak pernah ada di muka bumi ini, tidak pernah hidup di muka bumi ini, meskipun nanti dibuatkan makam baru yang kemudian dipromosikan, di branding sebagai Al-Wali Al-Qutub, sebagai imam, sebagai ulama, sebagai sosok yang memiliki peranan besar dalam islamisasi atau penyebaran dakwah lah di Oman. Ini nggak ada. Nah, artinya begini, Beb. Kalau kita itu tadi menyebutkan atau menelaah dari beberapa tokoh-tokoh sejarawan seperti Ibnu Khaldun, kemudian ada Ibnul Asir, kemudian ada Al-Janati dalam kitab As-Suluk, kitab Tabaqatil Ulama wal Muluk,
kemudian ada Tabaqat Fuqaha al-Yaman karya dari Ibnu Samrah al-Ja'di, kemudian ada lagi kitab apa namanya Al-Ahdal, bahkan itu Tuhfatul Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, dan juga tarikh Sagar Aden dan seterusnya. Kita sama sekali tidak mendapati nama Sahih Mirbat yang merupakan leluhur Balawi, yang kemudian menurunkan para habaib, yang kemudian diklaim juga sebagai seorang tokoh yang menurunkan Wali Songo yang mendakwakan Islam di Nusantara ini. Nah, sehingga jangan sampailah, sekali lagi ini saya akan ulang-ulangi terus itu, bahwasanya apa namanya Sahih Mirbat ini adalah sosok yang fiktif dan tidak bisa dikaitkan dengan Wali Songo. Karena apa? Tradisi yang diturunkan atau diwariskan oleh Balawi ketika dibandingkan dengan tradisi yang diturunkan oleh Wali Songo itu sangat jauh berbeda. Sehingga jangan sampailah, sekali lagi, jangan sampai Indonesia ini dipenuhi dengan narasi-narasi penyesatan publik, penyesatan umat, seperti dengan menyatakan bahwa Wali Songo itu merupakan keturunan dari Sahih Mirbat. Mungkin itu dulu, Ben, yang dapat saya sampaikan. Oke, saya melihat ini loh, Beb. Hampir tiap bulan kita bahas Wali Songo, Balawi, Wali Songo, dan kita ingat juga bulan lalu ketika Pak Prabowo menyebut Abu Yaman aja, kemudian Pak Rizik Syihab menanggapi Wali Songo itu adalah ulama Balawi, itu kan kita tanggapi juga, kita reaksi juga. Nah, kok ini kok polanya kok hampir tiap bulan kita ngomongin Wali Songo Balawi, Wali Songo, gitu, nggak kapok-kapok, gitu. Sedangkan kalau kita lihat dari manuskrip yang di tempatnya Kiai Salim pun juga itu angkanya kan lebih tua, ya lebih tua 2 abad daripada sejarah Balawi itu ke Indonesia di abad ke-18. Berarti sudah ada di abad ke-16 atau di abad ke-9 Hijri. Ya kalau dihitung-hitung, Wali Songo itu sudah ada di Indonesia itu pada abad ke-9 Hijri sampai 10 Hijri. Balawi itu masih membuat puzzle gitu loh, membuat puzzle tadi yang antum sebut 9 nama, Bib, gitu loh. Ya belum dikenal lah, belum ada lahirnya Balawi itu belum dikenal gitu loh, sosoknya yang ada sekarang ini bersumber dari mana kan baru dicocok logi itu kan di abad 11 sebelum Hijri, kemudian baru disebar narasinya ke seluruh wilayah itu kan baru di abad 11, 12 itu kan seluruhnya kan sudah dibahas, sudah dikaji sampai Bim Adis ini hampir tiap malam mengkaji itu gitu loh. Ini kok nggak paham. Harusnya kan Adis itu melirik channel antum, Bim, minimal ngundang antum lah, undang Kiai Salim, kita dapat versi kementerian dapat versi ini loh dari Balawi, dan kemudian dikomparasi dengan versi dari pihak lain, termasuk manuskrip yang ada di Kiai Salim ataupun yang Kiai Salim sebut juga masih banyak juga di Madura, kan cuma belum dimunculkan saja gitu. Nah, artinya narasi-narasi ini yang selalu menghidupkan kembali narasi yang berulang-ulang, Songo Balawi. Karena kalau kita lihat secara komunikasi, kalau narasi berulang-ulang, ya itu akan menjadi sebuah kebenaran. Ya memang nggak bosan-bosan juga, Beb, kita mengcounter narasi mereka supaya masyarakat pun juga paham. Tapi secara saja masyarakat juga udah paham sih. Jika menyebut Wali Songo Balawi, ya masyarakat bereaksi ya nggak sepakat. Wali Songo ya Wali Songo, Balawi. Seperti yang kemarin disampaikan oleh Sugeng gitu kan ya. Asapnya Balawi ya miliknya Balawi, mau dijual pun juga udah nggak laku gitu. Itu memang yang terjadi hari ini. Baik, kita ke Gus Haikal untuk menanggapi. Jadi kalau kita lihat Gus Haikal, seharusnya kita bagaimana Gus untuk menanggapi hal ini? Karena ini kan narasi ini kan keluar dari seorang menteri, seorang pembantu presiden di bidang kebudayaan, yang kita lihat kok berbeda dengan atau Pak Prabowo tentang
Abdul Yaman aja, saya melihat ada beberapa wakil ketua dari Gerindra termasuk ketua MPR juga masih mengglorifikasikan Balawi, kemudian Bung Fadlizon juga masih mengglorifikasikan Balawi. Nah ini atau seperti apa untuk ke depan Gus? Monggo silakan Gus Haikal. Suara Gus. Ya, makasih Mas Ali. Menarik tadi yang disampaikan oleh Gus Aziz ya, itu memang tidak bisa langsung ditangkap secara instan karena Gus Aziz juga perlu 6,5 tahun ditarik dulu itu mendalami itu semua, jadi lama itu belajarnya cukup lama. Ya cukup wajar, maksudnya cukup wajar itu karena mungkin pengaruh dari politik Pak Alawi sendiri yang memang dekat dengan pemerintah begitu. Seperti misalnya masuknya Habib Lutfi ketika menjadi Rois Am Jatman tahun 2000 sampai 2023 atau 2024 kemarin, kurang lebih 20 tahun lebih itu menjadi Rois Am Jatman, kemudian sempat menjadi Watimpres ya. Di dalam rentang 4 periode itu, kurang lebih 20 tahun itu banyak sekali perubahan-perubahan narasi-narasi tentang sejarah Nusantara terutama. Mulai dari sejarah Wali Songo, bahkan muncul buku tentang Wali Songo itu menyambung ke Balawi itu melalui buku-buku seperti di UIN Wali Songo terbit buku seperti itu juga gitu. Jadi melalui ruang-ruang akademis juga masuk gitu. Padahal kalau diteliti itu mereka literaturnya sudut pandangnya hanya sudut pandang, bisa dikatakan sudut pandang mimpi. Karena apa? Sudut pandang ronsennya Habib Lutfi itu gitu. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tapi itu dipakai oleh kalangan akademisi itu kan ya menyedihkan gitu. Artinya kalau para akademisi ini tidak mencoba melihat temuan-temuan baru secara objektif, narasi-narasi yang dipakai itu narasi Pahlawi yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan dari leluhur lewat kacamata mimpi itu, mulai dari sejarahnya lewat mimpi, melalui ajarannya banyak lewat mimpi, mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu siapa itu jadi sebuah rujukan-rujukan gitu. Artinya semua yang menjadikan kacau secara tradisi keilmuan gitu, baik secara ajaran syariat beragama kita itu juga menjadi kacau karena juga banyak hal yang akhirnya menyinggung kehormatan Rasulullah. Misalnya Rasulullah belajar nahwu shorof kepada leluhur mereka, api neraka bisa berhadapan oleh leluhur mereka bisa naik turun Isra Mi'raj gitu kan 70 kali semalam. Itu kan secara akidah, bahkan Syekh Hasyim Asy'ari itu siapa mengaku Mi'raj itu seperti Rasulullah itu dihukumi kafir gitu. Ini kan banyak hal yang akhirnya perlu kerjasama Kementerian Kebudayaan lewat narasi sejarahnya, MUI lewat nanti pembersihan akidahnya bersama NU, bersama lembaga yang lain. Itu kan perlu membuka diri semua. Ini orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan jangan sampai terbawa oleh narasi-narasi Pahlawi terus-menerus yang menghegemoni gitu. Kasihan santri-santri kita, kasihan juga anak turun kita nanti gitu. Kalau sampai ini tidak bersih gitu, tidak atau menjadi sejarah yang harusnya itu seorang yang sangat dalam kata masa sejarah itu jejaknya itu sebagai pengkhianat bangsa seperti Utsman bin Yahya itu kan pengkhianat anti Belanda. Itu dianggap pahlawan. Gitu. Akhirnya kan begitu. Nanti kalau misalnya narasi tentang leluhur ini Wali Songo ini Ba'alawi, kemudian masuk ke dalam sendi-sendi kenegaraan kita,
tidak dimungkinkan juga. Lama-lama Utsman bin Yahya itu juga jadi pahlawan nasional nantinya, karena mereka menganggap apa-apa yang sudah berjasa pada, dianggapnya sudah berjasa pada bumi ini, apapun yang diminta Ba'alawi itu dikasihkan saja, sampai negara ini dikasihkan saja gitu. Jadi itu sangat bahaya sekali, karena orang kalau sudah percaya pada Ba'alawi keturunan Rasulullah, apa-apa itu kemudian diberikan dengan mudahnya, itu tunduk, mentalitasnya itu menjadi takluk gitu. Jadi ini jangan sampai pemerintah kita, kenegarawannya itu mentalnya seperti itu. Karena mungkin Bapak Wazirin itu dekat dengan tokoh-tokoh Ba'alawi seperti Rizik Syihab, seperti ya mungkin orang-orang yang berkecimpung di dalam pemerintahan itu banyak yang bersinggungan dengan Ba'alawi, akhirnya ya kedekatan-kedekatan itu yang menghegemoni gitu kan. Ya itu juga sama sebenarnya dengan para elit-elit agama kita lah, banyak kedekatan yang akhirnya ketika berbicara tentang objektivitas, tentang ajaran-ajaran, tentang keumatan yang bersinggungan dengan Ba'alawi itu menjadi tidak objektif. Itu kan sayang sekali. Jadi ini artinya tanda bahwa suara untuk terus-menerus menyuarakan tentang kesalahan, manipulasi sejarah, manipulasi ajaran-ajaran tentang Ba'alawi, ini harus terus-menerus disampaikan terus, karena ternyata banyak sekali yang tidak tahu, sekelas Menteri Kebudayaan yang harusnya pekerjaannya berkaitan dengan kesejarahan, itu secara sembrono itu menyampaikan bahwa Wali Songo itu leluhurnya Ba'alawi, padahal perdebatan mengenai leluhur Wali Songo, mengenai Ba'alawi yang tidak tampung pada nasab Rasulullah itu, seperti yang sudah disinggung Bib Charlie itu, hampir tiap hari kita sampaikan selama 4 tahun terakhir ini kan, ya, apalagi itu tidak ditengok oleh Menteri Kebudayaan gitu. Itu ya artinya beliau tidak concern terhadap warga negaranya gitu, kegelisahan rakyatnya. Jadi ada undang-undang ya nomor 5 tahun 2017 kalau dalam baca hukum ini tentang pemajuan kebudayaan. Artinya ini sekupnya memang di wilayah apa yang beliau tangani gitu, Menteri Kebudayaan Pak John. Ada 4 langkah strategis pengelolaan di situ. Ada perlindungan menjaga budaya agar tidak hilang, rusak atau diklaim pihak lain. Nah ini kan banyak klaim-klaim yang diklaim oleh Ba'alawi. Apa yang menjadi kebanggaan Nusantara itu semua diklaim kemudian dicaplok. Pahlawan, Diponegoro, kebanggaan orang Jawa, Bahan Nusantara, diklaim Ba'alawi, caplok. Bendera merah putih, kebanggaan kita, diklaim caplok. Pancasila, proklamasi, katanya yang menyuruh proklamasi juga Ba'alawi gitu kan. Habib Kuitang dulu disewani oleh Soekarno untuk proklamasi, jadi dicaplok semua. Apa yang menjadi kebanggaan Nusantara gitu. Wali Songo menjadi kebanggaan Nusantara berjasa, caplok lagi. Jadi mereka itu nggak punya prestasi, tapi bisanya klaim caplok gitu. Itu kan sangat merusak. Artinya ini itu langkah-langkah itu perlu dilakukan oleh sesuai dengan aturan undang-undang, perlu dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan. Pengembangan, menghidupkan kembali dan menyebarluaskan nilai budaya. Tentunya budaya-budaya Islam Nusantara yang sudah dirawat dengan baik. Ada wayang, gending Jawa, ada nyanyian, ada suluk-suluk, macopot segala macam itu kan. Jawa itu perlu dilestarikan oleh kementerian ini. Buat tinggalan-tinggalan Wali Songo, mulai dari manuskrip segala macam itu perlu diteliti, dibuat ke publik gitu kan. Kemudian juga pemanfaatan menggunakan budaya untuk kesejahteraan karakter dan diplomasi. Ya, jadi untuk kesejahteraan, untuk karakter, artinya apa? Wali Songo itu karakternya akhlak gitu kan. Tapi ketika kita menengok kepada karakter Ba'alawi, itu kan di panggung-panggung mereka itu banyak sekali yang tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Dengan modal nasab, dengan branding lucu Nabi, mau mulutnya rusak seperti Rizik Syihab, seperti Bahar Smith, masih aja banyak yang mengikuti kan gitu. Itu juga akhirnya
dalam sisi kebudayaan bagaimana gitu perlindungannya terhadap umat kalau narasi-narasi mengenai mereka itu juga pemerintah itu tidak turun tangan gitu. Jadi mungkin bisa bekerja sama dengan Kementerian Agama, kementerian-kementerian yang terkait untuk bisa itu tidak diterus-teruskan gitu kan. Apa yang dilakukan oleh Pahlawi dalam panggung-panggung mereka gitu. Mungkin karena sekarang ini banyak yang dikritisi oleh Kiai-Kiai Nusantara, oleh salih-salih Nusantara, akhirnya mereka agak ngerem gitu, nggak banyak seperti itu lagi gitu. Ya, itu sudah ada penurunan, paling tidak pemerintah harus bersikap seharusnya. Terus pembinaan meningkatkan kualitas dan jumlah SDM serta lembaga budaya. Ini perlu dibentuk pelurusan sejarah Nusantara dari pemerintah bagaimana. Kalau kemudiannya terhadap Wali Songo hanya klaim sepihak dari Pak Alawi saja yang diakui tanpa melihat temuan-temuan yang dilakukan oleh Kiai Nusantara, Gus Yuli, Kiai Imad, Kiai lain, Kiai Nur Ihya, Kiai Nahem Ali, filologi dan sebagainya macam, atau Dr. Sugeng Waledena, itu juga harus dilihat gitu kan. Artinya kalau itu tidak disampaikan hanya mengambil rujukan dari Pak Alawi saja, yaitu pemerintah nggak objektif, namanya doktrin. Berarti apa yang dibawa atau dinarasikan pemerintah itu doktrin Pak Alawi yang masuk atau ideologi yang masuk di negarawan kita. Itu ya seperti yang diingatkan oleh Gus Yuli, itu berbahaya karena bisa seperti Oman, bisa seperti Yaman sendiri, karena mereka ternyata di Yaman sendiri pun pendatang begitu. Yang akhirnya ketika Yaman itu mau bersuara tentang Pahlawi itu mencampur sejarah mereka tidak bisa karena semua ini sudah dikuasai Pahlawi. Ini kan apa yang sedang diupayakan mereka untuk menghegemoni ini ya jangan sampai pemerintah kita tidak bisa melihat gerakan-gerakan mereka melalui penjajahan budaya ini. Jadi saya harap ada sebuah audiensi mungkin dari teman-teman BWILS misalnya yang sudah mengkaji temuan-temuannya untuk audiensi kepada Kementerian Kebudayaan, mengirimkan surat, berdialog bagaimana kan gitu secara ilmiah, secara sehat. Kalau dengan Pahlawi sudah nggak bisa lagi secara sehat karena apa? Karena ya mereka tidak punya ukuran ilmiah yang dipakai. Mereka ketika itu dibilang itu cacat secara ilmiah mereka tidak mau karena memang selalu berubah-ubah pendapatnya itu. Ketika disodori sebuah fakta mereka tidak mau menerima. Jadi percuma berdiskusi dengan Pak Lawi itu sebenarnya itu. Kalau mereka tidak membuka diri tetap seperti itu gitu. Apapun temuan ilmiah yang menggugurkan klaim mereka selalu mereka tolak gitu. Jadi mereka maunya piye carane aku diakoni putune nabi, pokoknya aku putune nabi. Pokoknya Wali Songo kuwi punyaku. Nah, pokoknya Indonesia punyaku. Indonesia pokoknya milik Aulia Tarim kan begitu-begitu. Karena tidak pernah ada satu kalimat pun mencabut dari mereka itu kata-kata yang dilontarkan itu yang meskipun menyakiti kiai-kiai kita, Hasyim Asy'ari dibilang nol, dibilang sejarahnya seperti Kopinghu, itu juga tidak ada yang mencabut, tidak permintaan maaf sama sekali. Artinya mereka itu memang tidak punya adab, tidak punya sopan santun kepada para leluhur kita, dengan sejarah-sejarah yang berangsur-angsur dicaplok. Kita lama-lama kalau dibiarkan tidak punya apa-apa lagi. 20-30 tahun ke depan ya sudah nanti Fadlizon setelah Fadlizon mengikuti pendapat Fadlizon membuat buku sejarah Nusantara distempel bahwa Nusantara Wali Songo adalah leluhurnya Sohib Mirbat, semua ini jasanya Robitoh Alawiyah ya. Kita yang rugi sendiri jadinya gitu Bib. Bisa malah ini keluar. Monggo sibuk beliau. Mungkin begini Gus ya, saya memberikan tambahan informasi.
Jadi sekitar tahun berapa ya? 1888, 84, 85 ya. Tahun 1800-an. Jadi sebenarnya untuk atau antara kalangan Habib Alawi dengan Dzurriyyah Wali Songo ya, yang saya bicarakan ini adalah Dzurriyyah Kesultanan ya. Khususnya Kesultanan Cirebon. Jadi ada sebuah catatan yang disampaikan oleh LWC van den Burg dalam bukunya Hadramut dan Koloni Arab di Nusantara. Dulu para sultan-sultan di Nusantara itu menganggap rendah kalangan Habib Alawi, dan perempuan laki-laki dari Balawi atau para Habib-Habib itu dinyatakan tidak sederajat dengan keturunan para sultan-sultan di Nusantara. Dan di sisi lain, dari kalangan Habib Alawi sendiri itu pun juga tidak menganggap Wali Songo ini sebagai kepada Al-Hasani. Nah, artinya untuk di tahun-tahun tersebut, tahun 1888, itu memang sudah tidak ada hubungan baik antara para Dzurriyyah Wali Songo dengan Balawi. Nah, kemudian di awal-awal abad Al-Haddad, ada Ahmad bin Abdullah bin Ahmad As-Saqaf, dan ada Salim bin Jindan. Kemudian ada untuk generasi berikutnya itu Muhammad Dia Syahab ya. Ada Ali bin Tahir Al-Haddad, ada 4 tokoh lah kurang lebih. Ali bin Tahir Al-Haddad, Muhammad Dia Syahab, Salim bin Jindan, dan juga buku ya, misalkan seperti ta'liqat atau catatan kaki atas kitab Syamsul Dzahirah, yang pada kesimpulannya itu kesemua dari 4 tokoh ini menyebutkan. Nah, tentu ketika dibenturkan dengan pengakuan atau kesaksian dari LWC van den Burg, di mana Habib Alawi itu tidak mengakui Wali Songo sebagai keluarganya, bahkan membatalkan nasabnya. Kemudian juga Wali Songo kalangan orang rendahan sehingga tidak kufu dengan anak-anak perempuan dari para sultan-sultan Nusantara itu. Artinya ini adalah fakta yang tidak bisa dibuka. Dan setidaknya di situ menunjukkan akan perbedaan di antara dua keluarga itu. Keluarga Wali Songo itu berbeda dengan Balawi, dan Balawi itu pun juga berbeda dengan Wali Songo. Wali Songo tidak ada kaitannya asal-usulnya dengan Balawi, dan Balawi itu tidak ada kaitannya dengan Wali Songo. Dan juga di sisi lain, Balawi dari dulu itu memang suka membatal-batalkan nasab. Itu hobi, bukan hanya hobi, tapi itu karakter mereka, latar belakang mereka dari awal. Sebelum berdirinya Rabithah Alawiyah. Jadi hobi mereka memang membatalkan nasab. Nah, dan itu fakta itu. Nah, kemudian saat sekarang nasab mereka dibatalkan, mereka itu jingkrak-jingkrak, menentang, memframing, dan lain sebagainya, seolah-olah kemuliaan yang mereka miliki itu ingin dirampas, ingin direbut oleh orang lain, sehingga orang-orang yang membatalkan nasab mereka dianggap sebagai para pembegal nasab. Padahal pada faktanya mereka itu membegal nasab dari awal. Ali As-Sakran misalkan dia membegal nasabnya Ali bin Jadid. Kemudian kemudian di awal abad 20 nasab Wali Songo pun dibegal oleh mereka. Kemudian sekarang itu masih ada yang mempercayai narasi-narasi yang
disampaikan oleh mereka, meskipun itu tidak berdasarkan atas fakta. Nah, sehingga ini menjadi sebuah catatan, setidaknya kita sebagai bangsa Indonesia ini harus waspada dengan narasi-narasi Balawi sendiri ataupun para pendukung-pendukung Balawi. Jadi Wah, itu dulu, Fit. berat Monggo, nih Fit, kalau hobinya batalin, hobinya begal, ya pantas kalau mereka sekarang itu bermain playing victim, begal seolah begal gitu kan. Jadi apa namanya, termasuk ini loh, Beb, kayak kemarin dulu di tahun 2011 ya, Robin Talawiyah, almarhum Habib Alizin Sekap juga membatalkan Wali Songo. Itu kan apa ya, bagian dari turun-temurun hobinya mereka sejak Alias Sagon sampai hari ini, Nasab, sekarang mereka menarasikan ulang seolah-olah kehidupan itu yang Nasab, seolah-olah kehidupan itu yang Nasab, padahal yang membatalkan itu ya Balawi. Baik, ada tambahan, Gus Haikal? Sebagai penutup. Ya, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa didengar oleh Pak Menteri. Pak Menteri bisa menghubungi PWILS atau PWLS, menghubungi beliau untuk audiensi, kemudian sebuah solusi secara ilmiah, mungkin ada kajian-kajian untuk menghidupkan Nusantara, atau barangkali Pak Menteri bisa menjadi solusi atas polemik Balawi yang sekarang ini sedang berlangsung selama 4 tahun, artinya ya negara melalui Kementerian Kebudayaan bisa menghadirkan para ahli baik nasional maupun internasional yang berkompeten dari semua lini akademisi bisa dihadirkan untuk artinya mencari sebuah solusi yang baik gitu. Nah, cuma ya saya harap Pak Fadlizon bisa objektif ya, tidak hanya satu narasi saja, satu klaim sepihak saja dari Pak Alawi yang dipercaya, atau apa mungkin bisa jadi juga jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya politis. Seharusnya ini sebuah kajian ilmiah yang objektif dengan kacamata ilmiah, tapi karena beliau tokoh politik, tokoh yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya itu kebijakan negara, jangan sampai ternyata ada motif-motif politik di situ gitu. Jadi saya harap jauh dari motif-motif politik gitu. Nah, ya mungkin begitu, Bib. Dan kalau saya menengok ahli musyawarah dan tarikh aulia punyanya Mbak Abdullah Senori dan Kiai Bisri Mustafa itu kayaknya nggak ada sohib mirbat, Bib. Yis. Kayaknya nggak ada nama sohib mirbat di situ. Nggak ada sepertinya. Itu walaupun ulama mutakhirin ya. Coba saya cek lagi. Ya kurang lebih begitu, Bib. Semoga bermanfaat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sejak tahun lalu ya saya menanggapi secara positif lah apa yang disampaikan oleh Kementerian Kebudayaan yang ingin meluruskan sejarah dengan menulis ulang sejarah. Oh, jangan-jangan ini Menteri Agama, Menteri Kebudayaan mendengar aspirasi dari umat ini kok jadi berubah. Tapi pada dasarnya gini loh, Beb, saya masih husnuzon ya terhadap Bupati Menteri Kebudayaan. Mungkin kalau husnuzon boleh ya, ada dugaan-dugaan yang masih belum kita ketahui. Mungkin ada dari timnya, ya timnya dari Pak Fadlizon yang ke bawah itu ada kesalahan. Mungkin ada yang masih dikibit atau yang masih menjadi perpanjangan tangan Balawi di pemerintah. Dan saya harap Pak Fadlizon revisi ataupun bisa untuk mengkomparasi data yang pihak kementerian punya dengan data yang ada di lapangan seperti manuskrip
ya Kisaru. Dan saya berharap juga temuan ataupun pemilikan manuskrip sebagai keterangan sah penampel dalam itu bisa diekspor, bisa menjadi sebuah kajian penelitian yang sangat mendalam dari ahli-ahli sejarah ahli nasab, supaya membedah langsung sejauh mana manuskrip itu untuk bisa dipublikasikan. Ini kan perlu apa namanya, perlu perjuangan kita semuanya, perlu bantuan kita semuanya untuk terus mengedukasi terkait Wali Songo itu tidak ada dengan Balawi. Bahkan Balawi siapa, Wali Songo tidak satu kesatuan di dalam keturunan Sohimi juga, dan disampaikan ke saya itu memang Sohimi itu memang tokoh fiktif dari 9 nama itu yang dibekal, dicangkokkan oleh Asako sejak abad ke-9 sampai hari ini, yang memang secara fakta mereka hobi ya, secara apa namanya, sejarah membatalkan, begal, dan seterusnya. Akhirnya mereka playing victim, itulah yang sebagai pembekal nasab ataupun yang membatal nasabnya Balawi. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima kasih Gus Haji dan terima kasih Gus Haikal. Dan saya juga menginformasikan juga kita akan menantikan bom atom ya, atom tahap kedua yang nanti akan disampaikan oleh Gus Haji di dalam jilid kedua. Ini jilid kedua ini sebanyak 372 kurofat, ini narasi yang berbeda, isi yang berbeda, redaksi yang berbeda, dan kurofat yang berbeda. Ya, mungkin banyak temuan-temuan nanti yang lebih vulgar ya daripada sekedar apa namanya meremas payudara ataupun sudah Habib. Antum bikin apa namanya kalimatnya yang lebih pas lagi nih, jadi lebih menohok lagi. Gitu. Oh, kita doakan teman-teman semuanya karena perjuangan Gus Haji tidak ada sponsorship ya, langsung dari beliaunya langsung ya, nggak ada sponsor, nggak ada yang ngemodalin, nggak ada yang apa namanya hubungan dengan percetakan, semuanya mandiri, semuanya orisinil, tidak ada rekayasa, tidak ada upaya-upaya propaganda dalam bernarasi terkait komik nasab. Terima kasih teman-teman. Mau live ya atau enggak, Dom? Ada, Nah, live lagi ya nih. Oke, saksikan habis ini live di channelnya Juli. Subscribe, like, share, dan komen menuju 100.000 subscriber. Kita doakan tinggal 7.000 lagi. Ya, jangan sampai di-upload sama channel lain gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Kita kembali lagi di episode berikutnya. Ya, kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.